Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk hari ini Ibu akan membahas kisi-kisi PAS Matematika Wajib semester ganjil. Ini untuk kelas 12. Yang pertama, ini di sini kita dikasih kubus ABCDEFGH. Nanti ada materi yang bersilangan dan sejajar. Nah, mana yang bersilangan? Contohnya, kalau misalkan kita punya BG ini ya, garis BG yang ini akan bersilangan dengan CF. Bersilangan dengan si CF. Kemudian kalau misalkan kita punya AF pasti bersilangan dengan apa? BE ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan bersilangan. Berarti kalau ada bersilangan nanti akan ada titik temunya di salah satu garis. Nah, di satu garis artinya. Kemudian yang sejajar, kalau sejajar berarti nanti akan terdapat dua garis yang sama ya, yang sejajar ya. Misalkan AC sejajar dengan garis mana? EG. Kemudian kalau misalkan garis apa lagi nih? AF sejajar dengan garis yang ini ya, DG. Nah, ini namanya sejajar. Oke, bisa ya, gampang ya. Kemudian di sini ada kubus ABCDEFGH yang memiliki panjang rusuknya 4 cm. Tentukan panjang EF, BG, dan BH. Oke, lihat EF. EF itu berarti apanya? Rusuknya kan? Nah, di sini udah diketahui bahwa rusuknya adalah 4 cm. Berarti EF itu panjangnya berapa? 4 cm. Oke, yang kedua, ini kita akan mencari BG. BG itu diagonal sisi. BG sama dengan diagonal sisi. Nah, ini diagonal sisi berarti rumusnya A akar 2. Atau didapatlah 4 akar 2. Tapi untuk lebih jelasnya, kalau kalian mau pembuktiannya, kita gunakan teorema Pythagoras ya. Berarti ini BC-nya 4, CG-nya 4 kalau misalkan kita mau mencari BG. Berarti BG sama dengan akar dari 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu berapa? 16 tambah 16. Hasilnya adalah akar dari 32. Akar dari 32 kita keluarkan, berarti ini 16 kali 2 kan ya. Si 16 nya bisa keluar jadi 4. Akar 2 nya tetap. Nah, ini ya, pakai sentimeter. Sama ya. Nah, ini pembuktiannya. Kemudian kita akan mencari BH. BH adalah diagonal ruang. BH itu diagonal ruang. Diagonal ruang, rumusnya apa? A akar 3. Atau ini hasilnya adalah 4 akar 3. Nah, untuk pembuktiannya kalian boleh buktikan. Ini BH sama dengan akar dari BH, berarti DH kuadrat. DH-nya adalah 4 kuadrat ditambah, nah BD itu sama dengan BG. Dia diagonal sisi kan? Berarti 4 akar 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 16 ditambah 32. 32 dari mana nih ya? 4 kuadrat 16, akar 2 dikuadratin 2. 16 kali 2, 32. Ini hasilnya adalah 848. 48 itu berarti 16 kali 3 kan? Nah, 16-nya kita keluarkan jadi 4 akar 3 cm. Terbukti ya? Oke, kita lanjut. Nomor 3.
Nah, ini diketahui balok ABCDEFGH panjang AB-nya adalah 12 cm. Di sini 12 cm. BC-nya 4 cm. Dan CG 6 cm. Nah, kemudian tentukan panjang DE. DE yang mana DE? Ini ya. Nah, DE itu sama aja dengan CF. Ya. Ini yang CG sama dengan BF. Berarti 6 cm. Nah, berarti untuk mencari DE kita pakai rumus Pythagoras kan? Ini karena dia siku-siku ya. DE itu berarti AE kuadrat. AE-nya yang mana? AE itu sama dengan BF sama dengan CG, yaitu 6 kuadrat ditambah AD sama dengan BC 4 kuadrat. Jadi ini hasilnya adalah 36 ditambah 16. Hasilnya berapa? Ini 12, 1, 4, 52 ya. Kita bagi dengan berapa nih? 52 dibagi dengan 4 coba. Betul, 52 bagi 4, 13 ya. Berarti ini 2 akar 13. Karena 4-nya langsung kita keluarkan ya. Ini 2 akar 13 cm. Atau kalau misalkan mau pakai rumus, ini rumusnya. Nah, ini untuk diagonal bidang maksudnya. Yang DR itu diagonal ruang. Nah, berarti P kuadrat ditambah L kuadrat. Berarti ini bukan P-nya, berarti di sini ya. Yang lebarnya ya, ini panjang, lebar, tinggi kan. Ini lebar kali tinggi kuadrat ya. Lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Yang kalau DR ya P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Atau boleh kalian gunakan Pythagoras juga nggak apa-apa. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari panjang bidang alas ABCD ke bidang atas EFGH. Nah, di sini berarti ABCD EFGH panjangnya gimana? Berarti sama aja dengan dari sini ke sini kan? Dari B ke F, dari C ke G, dari A ke E, dari D ke H. Berarti berapa? 6 cm. Kenapa 6 cm? Kan di sini ketahui ya. BF-nya adalah 6 cm. Oke. Nah, ini kita untuk dimensi 3 soal-soal yang lainnya ada di pembahasan video sebelum-sebelumnya ya, boleh kalian lihat. Nah, kemudian di sini ada statistika. Statistika adalah sekumpulan data bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel dan atau diagram yang melukiskan atau menggambarkan suatu persoalan. Lalu, statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penganalisaan data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Lalu ada data statistika. Data statistika adalah keterangan atau ilustrasi mengenai suatu hal, bisa berbentuk kategori atau berbentuk bilangan. Nah, itu penjelasannya ya. Sekarang ada diagram, ini namanya diagram lingkaran, adalah persentase siswa yang gemar olahraga di sebuah sekolah. Jumlah siswa keseluruhannya adalah 300 orang. Nah, berdasarkan diagram tersebut, berapakah total jumlah siswa yang gemar olahraga renang dan bola voli? Oke, di sini ini berarti setengahnya yaitu 50% ya. 50%-nya itu kita pakai untuk sepak bola. Jadi yang gemar sepak bola. Ini renang. Renangnya 10%. Ini 20%. Bola voli. Yang ini 20% basket. Nah, cara mencari persentase seperti ini untuk mencari jumlah orangnya berarti misalkan ini kan 50% sepak bola, ini 300 orang. Berarti 50 per 100 dikali 300. Cara ngitungnya gitu ya. Hasilnya 3 kali 50. 150 orang. Kemudian untuk yang suka renang,
berarti 10 per 100 dikali 300 sama dengan berapa nih? 30 orang ya. Nah, yang 20-nya sama berarti ya 20 per 100 dikali 300. Ini sama dengan 60. Ini juga sama. orang. Nah, untuk membuktikan bahwa jumlah ini betul, maka keseluruhannya harus dijumlahkan, hasilnya harus 300. Ini ya, 60 tambah 60, 120, tambah 30, 150, tambah 150, 300. Berarti data ini udah benar. Nah, kembali lagi ke soalnya. Yang ditanyakan adalah berapakah total jumlah siswa yang gemar olahraga renang dan bola voli. Mana yang renang? Renang itu yang 10%. Bola volinya yang 20%, berarti 60 tambah 30, yaitu 90 orang. Gitu ya. Mudah ya. Nah, sekarang lihat nilai ujian suatu materi pelajaran diberikan pada tabel berikut. Nah, ini tabelnya. Jika nilai siswa yang lebih rendah dari rata-rata dinyatakan tidak lulus, maka banyaknya siswa yang lulus dan berapa persentasenya. Nah, ini berarti kita harus mencari dulu rata-ratanya ya. Berarti X bar itu kita jumlahkan XI dikali sigma FI XI. Ya ini ya, berarti ini kali ini kita jumlahkan. Oke, kita langsung jumlahkan. 9 kali 5 45, 8 kali 6 48, 7 kali 13 91. Oke, ini 40. 27, 20. Nah, lalu akan kita bagi dengan si frekuensinya. Jumlah frekuensinya ada berapa? Jadi jumlah-jumlah ini yang bawah nih. 9 tambah 8 tambah 13 tambah 5 tambah 3 tambah 2. Ini 10, 23, 31, 40. Berarti ini dibagi dengan 40. Sini adalah 0, 7, 271 per 40. Hasilnya berapakah? 271 dibagi 40. 6,775. Jadi, nah rata-ratanya 6,775. Berarti yang di bawah ini, nilainya yang di bawah 6,775 dinyatakan tidak lulus. Berarti yang dari sini aja kan yang tidak lulusnya ya. Sama ini. Berarti yang 7, yang nilainya 7 ke atas, dia lulus. Maka kita jumlahkan frekuensinya ini. Ada berapa orang? Ini 10, 23 ya. Maka yang lulus, banyak siswa lulus. Banyak siswa yang lulus adalah 23 orang. Nah, sekarang berapa persentasenya? Nah, sekarang kita akan mencari persentase. Persentase. Nah, rumusnya adalah jumlah. Maksudnya jumlah yang lulus berarti ya per keseluruhan. Kita kalikan dengan 100%. Oke, jumlahnya berapa tadi? 23 per jumlah keseluruhannya berapa orang? 40 kan ya? Per 40 kali 100%. Ini di sini 230 dibagi 4. 230 bagi 4 hasilnya adalah 57,5. Berarti kelulusannya adalah 57,5%. Oke, jadi cara ngitungnya gitu ya. Ingat-ingat rumusnya. Nah, sekarang ini yang lama. Kita dikasih tabel. Sebenarnya di soal itu yang muncul ini aja. Nilai matematika misalkan ya, dengan FI-nya aja. Tidak ada XI, tidak ada FI XI. Nah, ini udah Ibu kasih tabel tambahan ini supaya lebih mudah. Nah, sekarang kita akan mencari rata-rata. Mencari rata-rata berarti X bar ya. X bar itu sigma FI XI. Lalu tulis dulu deh. X bar sama dengan sigma
FI/XI per sigma FI. Nah ini sigma FI/XI nya udah ada kan, ini sigmanya jelek banget ya. Sigma FI/XI nya 2990, sigma FI nya 40. Nah tinggal dibagi, 2990 dibagi dengan 40 hasilnya adalah 74,75. Ini 74,75. Ketemulah si X barnya atau rata-rata. Sekarang kita akan mencari median. Nah, untuk mencari median, rumusnya apa? Median itu B plus P. B itu TB ya maksudnya. Ya udah tulis saja TB plus P dikalikan dengan setengah N min F. Ini frekuensi kumulatif ya, yang sebelum kelas median per frekuensi si mediannya. Nah, berarti boleh kita cari-cari dulu ya si TB-nya berapa. Oke, TB-nya itu berarti kita cari dulu si setengah N-nya. Setengah N itu berarti setengah dikali 40. Hasilnya adalah 20. Nah, berarti kita cari data yang si ke-20 ya. Ini 10, 18 berarti ada di sini kan. Ini kelas mediannya. Berarti TB-nya itu ini ya. 75. TB sama dengan 75 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 74,5. Mana? Ke sini. Oke, kemudian P itu panjang kelas. Berarti 84,5 dikurangi 75,5. P-nya berarti 10 ya. Oke, frekuensinya sekarang frekuensi kumulatif yang sebelumnya ya. Berarti 1 tambah 4 tambah 5 tambah 8 ya, 18. Oke, ini ya yang si F-nya adalah 10. Oke, sekarang kita masukkan. Berarti median sama dengan 74,5 ditambah 10 dikali 20 min 18 per 10. Ini boleh kita bagi langsung jadi H1 ya. Ini 74,5 ditambah ini berapa? 2. Hasilnya adalah 76,5. Oke, ketemulah mediannya adalah 76,5. Nah, 76 benar kan di antara 75 dan 84. Sekarang kita akan mencari modal dusta. Bukan ya. Ini modus tuh MO ya. Oke, ini salah tulisnya. Gak apa-apa gitu. Berarti TB ditambah P. Nah, ini B1 B2 ya. B1 tambah B2. Oke, sekarang si TB-nya. Modus itu berarti yang paling banyak muncul kan? Nah, berarti ini juga modusnya di sini ya. TB-nya berarti 74,5. P-nya 10. Nah, sekarang kita mencari B1 nih. B1 itu frekuensi si modus dikurangi yang sebelumnya. Berarti 10 dikurangi 8. Hasilnya adalah 2. Sekarang cari B2-nya. Kalau B2 yang si kelas modusnya, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelahnya. Kurangi 9 ya. Hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita masukkan. Jadi 74,5 ditambah 10 dikali 2 per 2 plus 1. Hasilnya adalah 74,5 ditambah 10 dikali 2 per 3. Ini langsung ke hasil akhir lah. Berarti 81,17. Ini tinggal kalian hitung pakai kalkulator. Oke, ini baru median, rata-rata sama modus. Sekarang kita mau mencari K1. Ini K3, K1-nya enggak. P10 juga enggak ya. Kita carinya K3, D6 sama P90. Oke, sekarang K3. K3 rumusnya adalah B plus P dikali 13.
3N per 4 dikurangi frekuensi per F. Ini ya. B nya, oke, lihat 3N itu 3 dikali 40, 3 dikali 40 per 4, 120 dibagi 4, 30 berarti ya. 30 ada di mana? Nah, sini ya. Ini adalah K3 nya. Maka TB nya atau B nya itu 84,5 ditambah 10, ini udah ketahuan ya, 30 ya, 30. Si F nya berarti ini 1828 per frekuensinya 9, maka hasilnya adalah 84,5 tambah 10, ini 2/9. Hasil akhirnya adalah 84,5 ditambah 2,2, hasilnya adalah 86,7. Nah, sekarang kita akan mencari D6. Ini rumusnya hampir sama dengan ini, cuman kita pernya jadi per 10 ya kalau desil ya. Berarti B plus P dikali 6N per 10 min F per frekuensinya. Ini hasilnya, oke, 6 dikali 40 per 10 berarti 240 per 10, yaitu 24. Ini gitu ya. Nah, 24 itu ada di mana? Ini ya. 10, 18, 20. Nah, ini di sini nih. Berarti ini D6-nya. Oke, berarti TB-nya 74,5 ditambah 10, ini 24 min F-nya berarti 28. 18, masa 28? Oke, ini 18 ya. Per frekuensinya yang 10. Oke. Nah, ini hasil akhirnya, ini 10, kenapa ini gini terus ya? Oke, gini. Berarti 74,5 ditambah 24 kurangi 18, 6 ya. Berarti hasil akhirnya adalah 80, nah, gitu. Oke, sekarang kita mencari P90. P90 sama rumusnya ya. Berarti B plus P dikali, kalau 90 kalau P berarti pernya per 100. Berarti 90 kali N per 100 dikurangi F per, ini 36. 36 lihat di sini, bentar. 84,5 ditambah 10, ininya berarti tadi berapa? 36 ya. 36 dikurangi F-nya berapa? 28 per 9. Hasilnya adalah 84,5 ditambah, ini kenapa sih? Ditambah 10 dikali 36 dikurangi 28, hasilnya adalah 8 per 9. Ini hasil akhirnya adalah 93,38. Tinggal kalian hitung ya pakai kalkulator. Oke, sekarang kita akan mencari standar deviasi. Standar deviasi itu nama deviasi adalah simpangan baku. Berarti S sama dengan akar dari sigma I sama dengan 1 sampai N. Sininya adalah XI dikurangi X bar dikuadratin
per N. Nah, sekarang kita akan mencari X barnya dulu. X barnya berarti ini tambahin aja. 3 tambah 4 tambah 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Oke, ini 10, 20, 25, 33, 42. Berarti ini 42 per 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 6. Berarti ini si X barnya adalah 6. Nah, sekarang kita nyari S nya. Berarti akar dari 3 dikurangi 6 berapa? Min 3 dikuadratin 9. 4 dikurangi 6 min 2 dikuadratin 4. 5 dikurangi 6 min 1 dikuadratkan 1. 6 kurangi 6 0. 7 dikurangi 6 1 kuadratin ya. Terus 8 dikurangi 6 2 dikuadratin 4. Ini 9 pernya tadi berapa? 7. Berarti standar deviasinya adalah ini 10 14 28 per 7, yaitu akar dari 4. Berapakah akar dari 4? 2. Jadi standar deviasinya adalah 2. Ini simpangan baku dari sekelompok data tunggal ya, sama kayak yang barusan ya. Simpangan baku berarti ini rumusnya sama. Kita nyari dulu X barnya. Ini tinggal dijumlahin. Ini berapa? 10, 20, 30. Pernya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Per 6 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan mencari S-nya. S sama dengan akar dari, berarti ini 7 dikurangi 5, 2 dikuadratin jadi 4. Bentar. Terus 3 dikurangi 5, 2 dikuadratin jadi 4. 5 dikurangi 5, 0 ya. 4 dikurangi 5, 1 5 kurangi 5, 0. Oke, ini pernya per 6. Jadi hasil akhirnya berapa? Ini 8, 9, 10 per 6. 10 per 6. Berarti simpangan bakunya adalah 10 per 6. Akar dari 10 per 6. Oke, sudah. Ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.